Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada dari kelas IPS 3 absen 7. Istira Sara, nomor absen 6. Nama saya Tantri Winangsi, absen 34. Saya Justin Rasyadafi, nomor absen 15. Saya Habib Soleh Abdul Muhsi, absen 13. Saya Padri Sidik, absen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Desti Razhara dari kelas 12 IPS 3. Di video kali ini saya mewakili kelompok untuk menjelaskan jawaban soal nomor 1 yang telah diberikan oleh Pak Nanang selaku guru bidang studi matematika wajib. Sekarang saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kubus sisi alas ABCD dan sisi atas EFGH. Panjang rusuk 12 cm. Buktikan. A. Panjang AC sama dengan 12 akar 2. B. Panjang AG sama dengan 12 akar 3. C. Panjang E ke bidang BDG sama dengan 8 akar 3. D. Panjang C ke bidang BDG sama dengan 4 akar 3. Dengan memperhatikan perbandingan panjang rusuk terhadap jarak AC, AG, E ke BDG, dan C ke BDG. Tentukan rumus masing-masing. Nah, jadi kan kita diperintahkan untuk menentukan rumusnya masing-masing terlebih dahulu ya. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan rumusnya. Let's go! Sebelum saya menentukan rumus-rumusnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari jarak antar titik pada dimensi 3. Kita itu harus menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Sisi yang paling panjang yang mana? Sisi yang paling panjang itu yang AC ya. Jadi, kita sekarang coba nyari AC. Nah, berhubung AC itu sisi yang paling panjang, jadi ditambahin ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah. Ya, dijumlahin karena ini sisinya itu lebih panjang dari sisi yang lain atau miring ya. Dijumlah, ditambah BC kuadrat. Sekarang kita coba mencari AB. Berhubung AB bukan sisi yang paling panjang di antara sisi yang lainnya, jadi dikurang ya. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Coba lanjut kita cari yang BC. Sama ya. BC juga bukan sisi yang paling panjang di antara sisi yang lainnya, jadi dikurang juga nih. BC kuadrat, ini BC sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Sekarang saya akan menentukan rumus yang A sama yang B ya, dengan menerapkan teorema Pythagoras yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai diagonal bidang. Diagonal bidang itu yang mana sih? Diagonal bidang itu yang ini ya contohnya. A, C. Nah ini. Saya gambar dulu biar jelas. Nah ini ya. A, C ini diagonal bidang. Nah, selain AC ada nggak sih diagonal bidang yang lainnya di kubus ini? Tentu saja ada. Ini ya contohnya. AC yang ini sudah saya tandain, ada BD. Nah, BD di sini. AF, BE. Mana BE? Nah, ini BE. Dan lain-lain. Dan itu semuanya diagonal bidang ya yang tadi saya tunjukin. Nah, sekarang kita cari AC-nya dulu ya, pakai Pythagoras. BTW, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sini ya. Saya gambar dulu. Nah, ini itu siku-sikunya. Langsung aja kita cari AC-nya. Berhubung AC itu sisi yang paling panjang dari sisi yang lainnya, jadi ditambah ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya itu berapa sih? AB-nya itu A ya. A ini rusuk.
BC-nya sama, BC-nya juga A. Iya, sama. Jadi, sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat berapa? A kuadrat ditambah A kuadrat itu hasilnya 2A kuadrat ya. Nih. Oke, langsung aja. AC sama dengan akar 2A kuadrat. Ya, jadi kuadrat di AC-nya itu dihilangkan dan si 2A kuadrat itu diadain akarnya ya di sini. 2A kuadrat berapa yuk akar 2A kuadrat? Jadinya A akar 2. Nah, ini. Jadi, rumus dari diagonal bidang itu ini ya. Diagonal bidang sama dengan A akar 2. Nah, ini. Selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu yang mana sih? Diagonal ruang itu contohnya ini ya. Dari A ke G. Kayak berseberangan gitu A ke G. Saya gambar dulu biar jelas ya. Tuh. Ini. Contoh yang lainnya apa ya? Ini ya, contoh yang lainnya. Ada BH, EC, dan DF. Semuanya itu diagonal ruang dan terlihat seperti yang berseberangan ya. Tuh, terlihat seperti yang nyebrang. Nah, sekarang kita langsung aja cari AG-nya. Sama ya, AG-nya juga ini sisinya paling panjang dari sisi yang lainnya, berarti dijumlah, ditambah. BTW siku-sikunya di mana ya? Nah, siku-sikunya di sini ya. Saya gambar dulu biar jelas. Nah, ini siku-sikunya. Jadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, AC-nya berapa? AC-nya sudah kita cari, AC-nya itu sama dengan 2A kuadrat. AC-nya sama dengan 2A kuadrat ditambah CG-nya ini ya, CG ini. CG-nya itu A. A ini rusuk. 2A kuadrat ditambah A kuadrat berapa? Hasilnya 3A kuadrat. Nah, 3A kuadrat. Langsung aja seperti tadi ya. Kuadratnya dihilangin dan di sini dijadiin akar. AG sama dengan A akar 3. Nah, jadi rumus dari diagonal ruang juga ini langsung ada, karena ini kan dicari. Jadi rumusnya diagonal ruang sama dengan A akar 3. Nah, ini ya. Jadi rumusnya sudah ada untuk diagonal bidang A akar 2 dan untuk diagonal ruang A akar 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian ya. Diketahui panjang rusuk sama dengan 12 cm. Buktikan bahwa panjang AC sama dengan 12 akar 2. Nah, tadi kan kita udah nyari ya rumus dari diagonal bidang dan diagonal ruang itu. Jadi AC itu tadi termasuk ke diagonal bidang atau diagonal ruang? Ada yang masih ingat? AC itu termasuk ke diagonal bidang ya. Jadi rumusnya diagonal AC sama dengan A akar 2. Nah, A ini apa Kak? A ini rusuk ya. Jadi tinggal masukin aja. Ganti A-nya jadi 12. Sama dengan 12 akar 2. Nah, ini sudah benar kan? Pembuktiannya tuh kan sudah benar. Nah, lanjut sekarang ke panjang AG. Panjang AG. Pas tadi dijelasin, panjang AG termasuk ke diagonal bidang atau diagonal ruang? Panjang AG itu termasuk ke diagonal ruang ya. Jadi rumusnya apa yo? Rumusnya diagonal AG sama dengan A akar 3. Nah, sama ini juga A-nya itu rusuk ya.
Jadi A-nya tinggal diganti aja sama 12. Karena 12 itu rusuk ya ini. Maaf tadi salah tunjuk. Nah, ini rusuknya ya. Jadi sama dengan 12 akar 3. Nah, untuk yang poin A sama poin B tadi udah beres ya. Sekarang kita masuk ke menentukan rumus-rumus lagi. Ini menentukan rumus-rumus untuk poin C sama poin D nanti. Panjang E ke bidang BDG. Jawab. Kan ini kita pakai permisalan dulu ya. Jadi rusuk kubusnya itu A cm dulu. Maka panjang diagonal sisi A akar 2, panjang diagonal ruang A akar 3 ini sudah dijelasin tadi ya di awal video. Nah, sekarang kita gambar dulu BDG-nya. Segitiga BDG. Nah, ini BDG-nya ya sudah saya gambar. Untuk sekarang kita tarik titik tengah dari segitiga BDG ya. Itu dari titik 0 ini. Maaf, titik O maksudnya. Titik O ke titik G. Nah, sekarang kita cari segitiga yang bakalan kita cari nanti. Kira-kira yang pas yang mana? Ini ya. Go. Ini pas. Saya gambar ya. Nah, ini segitiganya yang akan kita cari. Dan sekarang kita cari jaraknya. Ini ya. E ke sini. Ini itu S. Kita gambar. Nah, ini ya. Jarak titik E ke bidang BDG sama dengan jarak titik E ke garis jarak titik E ke garis GO sama dengan ES. Ya, ini udah benar. Kan dilihat dari sini mah segitiganya kurang jelas ya. Jadi, saya gambar lagi segitiganya biar jelas. Nah, ini. Jadi, untuk EG itu A akar 2 ya, ini diagonal sisi EG itu. Nah, untuk E sama P itu dibagi 2 dulu. Ini A akar 2 nya dibagi 2. EP sama dengan PQ sama dengan 1/2 dikali A akar 2 sama dengan akar 2A/2. Nah, ini ya EP nya. Seperti biasa kita mencari menggunakan teorema Pythagoras. Mencari EO ya. Berhubung EO ini seperti biasa sisinya lebih panjang dari sisi yang lain, jadi ditambah. EO kuadrat sama dengan EP kuadrat ditambah PO. PO ini A cm ya. Kan masih pakai permisalan. EP-nya berapa? EP-nya akar 2A/2 kuadrat ditambah A kuadrat. Akar 2A/2 kuadrat itu hasilnya berapa? Ayo. Hasilnya 1/2A kuadrat atau A kuadrat per 2 ditambah A kuadrat. Jadi seperti biasa EO kuadratnya dihilangkan dan diganti menjadi akar ya di sebelah sini. EO sama dengan, ini sudah dijumlah ya, A kuadrat per 2 ditambah A kuadrat itu hasilnya 3/2 A kuadrat. Jangan lupa kita akarin dan dihilangkan kuadratnya di sebelah EO nya. Akar dari 3/2 A kuadrat berapa? Akar dari 3/2 A kuadrat sama dengan akar 6A/2. Nah, jadi rumus dari EO ini akar 6A/2 ya guys. Jadi ukuran segitiga EGO adalah EO sama dengan OG sama dengan akar 6A/2 dan EG sama dengan A akar 2 cm. Oh iya teman-teman, yang tadi itu belum selesai ya, karena kita belum menemukan rumus akhirnya.
Jadi kita akan menemukan rumus akhirnya dengan perbandingan luas segitiga. Luas segitiga itu 1/2 kali A kali T ya. Jadi 1/2 kali OG kali ES sama dengan 1/2 kali EG kali OP. Nah, jika alasnya EG, ini EG, maka tingginya OP. Nah, ini tingginya. Dan jika alasnya OG, ini OG, maka tingginya ES. Nah, gini maksudnya. Berhubung 1/2 nya ada 2, jadi dicoret aja ya. Langsung aja ke OG kali ES sama dengan EG kali OP. OG nya berapa? OG nya ini akar 6A per 2. ES nya belum ketemu ya. Nah, untuk EG nya A akar 2 ya. Untuk OP nya juga, oh ini OP nya ada, OP nya A cm. Kita cek. Nah, ini ya, akar 6A per 2 kali ES sama dengan A akar 2 kali A. Jadi kita ini aja, pindah arus. ES sama dengan A akar 2 kali A per akar 6A per 2. Nah, ini sama dengan akar 2A kuadrat per akar 6A per 2 sama dengan 2 akar 3A kali, 2 akar 3A per 3. Nah, ini ya rumus akhirnya sudah ketemu. Jadi untuk panjang E ke bidang BDG itu rumusnya 2 akar 3A per 3. Kita coba ya ngerjain yang pembuktian. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian ya. Kita pakai rumus tadi yang udah dijelasin. Diketahui panjang rusuk sama dengan 12 cm. Buktikan bahwa panjang E ke bidang BDG sama dengan 8 akar 3. Nah, rumusnya yang tadi ya, yang sudah jelasin. ES sama dengan 2 akar 3A per 3. Nah, ini rumusnya. Seperti biasa tinggal ganti aja A nya sama rusuk, karena A itu sama dengan rusuk ya tadi permisalan. Jadi 2 akar 3 kali 12 per 3. Nah, tinggal ini aja. 12 kali 2 berapa? 24. 24 dibagi 3, 8. Jadi hasilnya 8 akar 3. Itu terbukti benar. Cocok ya. Jadi pembuktian ini benar ya. Pakai cara yang tadi, rumus tadi. Nah, sekarang saya akan lanjut ke poin yang D. Panjang C ke bidang BDG sama dengan 4 akar 3. Jawab. Jarak titik C ke BDG sama dengan jarak titik C ke garis GO sama dengan tinggi segitiga CGO dengan alas GO. Saya gambarkan ya. Jadi seperti ini. Kita gambarkan dulu BDG-nya. Setelah BDG-nya digambar, ini kan perpotongan diagonal ya, gini. Kita harus cari segitiga yang akan dicari nanti. Nah, si perpotongan diagonal gini. Nah, ini ada titik tengah. Kita harus sambungin titik O ke G. Saya gambar ya. Nah, jadi tersambung gini kan. Buat mencari segitiga. Coba lihat lagi tadi perpotongan diagonalnya. Nah, berarti titik O ini ke C. Nah, gitu. Selanjutnya kita cari jaraknya. Jaraknya diambil dari titik C ke sini. Nah, begitu teman-teman. Saya gambarkan segitiganya ya biar tidak pusing. Nah, ini segitiganya. Jadi kita menggunakan segitiga
CGO. Nah, sekarang kita cari pakai Pythagoras ya. Cari GO. Ini kan berhubung sisinya lebih panjang, jadi ditambah ya. GO kuadrat sama dengan CG kuadrat ditambah OC kuadrat. Nah, CG-nya berapa? CG-nya itu A cm, karena ini perumpamaan ya. Ini itu menentukan rumus dulu. Untuk yang OC, akar 2A per 2. Ini itu dari diagonal bidang ya. Jadi 1/2 dikali diagonal bidang. Diagonal bidang itu A akar 2 ya. Jadi hasilnya akar 2A per 2. Nah, lalu kita hitung dulu akar 2A per 2 kuadrat. Hasilnya tuh A kuadrat per 2 ditambah A kuadrat. Nah, A kuadrat per 2 ditambah A kuadrat hasilnya 3/2 A kuadrat. Berhubung ini kuadratnya masih ada di GO, jadi dihilangkan dan yang ini ditambahin akarnya ya. Jadi akar 3/2 A kuadrat sama dengan akar 6A per 2. Nah, ini GO-nya udah ketemu ya, akar 6A per 2. Nah, jadi kali ini kita akan menemukan rumusnya dengan kesamaan luas segitiga. Luas segitiga itu 1/2 kali A kali T ya. Saya akan menunjukkan segitiganya biar tidak bingung. Nah, ini segitiganya. Jadi kita tulis dulu 1/2 kali GO kali T sama dengan 1/2 kali OC kali CG. Kok bisa begini sih penempatannya? Jadi gini, pada segitiga CGO itu, jika alasnya OC, ini OC ya, jika alasnya OC, maka tingginya itu CG, yang ini tingginya. Nah, kalau misalnya alasnya GO, maka tingginya adalah jarak titik C ke BDG, anggap saja T. Nah, ini. Nah, jadi begini penempatannya. Berhubung 1/2 nya ada 2, jadi kita coret aja, langsung aja ke GO kali T sama dengan OC kali CG. Jadi GO nya berapa? Ini ya GO nya akar 6A per 2. T nya belum kita temuin, jadi skip dulu. Sama dengan OC. OC nya berapa? Ini ya OC nya akar 2A per 2. Nah, CG nya ini tingginya A. Sudah kan masih perumpamaan ya. Ini kita tulis akar 6A per 2 kali T sama dengan akar 2A per 2 kali A. Nah, langsung aja kita pindah arus. Jadi T sama dengan akar 2A per 2 dikali A per akar 6A per 2. Nah, jadi ini hasilnya T sama dengan akar 3A per 3. Nah, sudah ditemukan ya rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian ya. Diketahui panjang rusuk sama dengan 12 cm. Buktikan bahwa panjang C ke bidang BDG adalah 4 akar 3. Jawab. Tadi kan sudah ini ya, kita bahas rumusnya bagaimana. Kita sudah mencari rumusnya gitu. Masih inget gak rumusnya berapa? Jadi rumusnya itu T sama dengan akar 3A per 3. Tinggal biasa aja, tinggal ganti aja ini A-nya jadi 12. Jadi sama dengan akar 3A kali 12 per 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Jadi hasilnya 4 akar 3. Sudah deh, beres. Jadi ini benar ya pembuktiannya. Hasilnya 4 akar 3. Jadi rumus tadi itu benar ya.